orang yang mau memakzulkan Pak Jokowi. Artinya pimpinan Partai Golkar ini tidak punya sensitivitas, tidak punya bela rasa, dan mohon maaf, bisa jadi nggak punya loyalitas. Ya, itu kan kelihatan kepada dua orang ini gitu. Dan dalam konteks itulah kita mengatakan ini sebetulnya bahaya ini, Holy Trinity partai politik Indonesia ke depan ini. Kalau misalnya nanti Partai Golkarnya tidak solid, tidak kuat, wah semua agenda akan berantakan. Ya, yang dikehendaki ya oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu betulnya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Utfilah. Pada video kali ini kita akan melihat obrolan dari bisa dibilang jagoannya survei di Indonesia ya, yaitu Bung Muhammad Kodari. Di mana di sini dia melakukan podcast dengan Zulfan Lindan, yaitu mantan petinggi dari Partai Nasdem. Nah, di sini mereka akan berbicara tentang Golkar dan Jokowi. Nah, seperti sekedar informasi aja, ini videonya ini itu diupload di channelnya Zulfan Lindan itu sekitar 3 bulan yang lalu, alias bulan Juni ya, kurang lebih ya. Juni atau Mei mungkin. Nah, itu di sana mereka berbicara tentang Golkar. Nah, yang menariknya di sini pada saat itu tentu saja mereka berdua ini berbicara saat Golkar itu masih diketuai oleh Erlangga. Nah, di sini sangat menarik sekali gitu loh. Menariknya kenapa? Karena memang pembicaraan mereka seolah-olah itu memberikan jawaban kepada kita semua kenapa akhirnya Golkar itu ketua umumnya mundur. Nah, di sini tuh di-spill sedikit-sedikit gitu loh. Ada sedikit-sedikit jawaban yang mungkin saja masih misteri sampai dengan saat ini. Sangat menarik sekali videonya, jadi sayang untuk dilewatkan. Bagaimana pembicaraan mereka? Mari kita lihat videonya berikut ini. Di sini kita mencurigai Golkar ini main kemana ini? Iya kan? Kalau istilah saya sih sebetulnya kan nggak punya sensitivitas. Kalau mau lebih jauh lagi kan memang bela rasanya kurang, Bang. Karena semua orang sudah tahu bahwa Pak Saiful Mujani itu udah dari beberapa tahun yang lalu selalu kontra dengan Pak Prabowo. Kontra berat dengan Pak Prabowo. Kemudian Yunarto ya dalam pemilu 2024 ini keras sekali kepada Pak Jokowi dan keluarga. Bisa dilihat di Twitternya itu ya. Kemudian dia mengakui itu. Dan Mas Eep ya dia datanya salah, Bang. Saya kan ngomong di podcast di sini bahwa Mas Eep mengatakan bahwa data survei nasional 1.200 itu tidak kuat, ya kan? Makanya dia survei 1.200 orang per provinsi. Dari 34 provinsi. 34 provinsi, sehingga respondennya 40.000. Dan yang sampai saat ini belum pernah diekspos itu kan. Iya, dan akhirnya salah kan. Dia bilang ini nanti Prabowo kalah gitu. Lalu yang lolos ke putaran kedua adalah 01 sama 03. Kan salah total, Bang. Salah. Bagaimana lembaga atau orang yang salah total itu kemudian malah diakomodasi gitu loh, Bang. Nggak apa-apa, nggak masukkan Indobarometer, nggak masukkan Sirus Network, nggak apa-apa. Tapi yang 3 itu ya jangan masuk gitu loh, Bang. Ya kan artinya kan ini Partai Golkar ini, pimpinan di Golkar ini kan nggak punya bela rasa kepada Jokowi, kepada Prabowo gitu. Dan jangan dikira 2 orang itu nggak tahu. Kasih tahu lah, ini kan pakai surat resmi. Beredar tuh, saya Bang. baca kan. Iya, itu beredar, Bang. Suratnya dituliskan oleh Ahmad, ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum. Ya. Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ya, Bang Akbar Tanjung mungkin nggak tahu nih. Kemudian Ludwig ya Sekjen ya. Sekjen. Jadi ya mungkin ini kan kalau Doli gini, ini. Bang, gini. Iya, Bang. Kalau Doli ini kan cuma tanda tangan. Ini kan keputusan rapat yang pasti yang mimpin itu kan ketua umum kan. Iya. Jadi ya kalau PKB gitu ya, misalnya yang tidak memasukkan nama Indobarometer dalam lembaga yang direkomendasikan, saya kira wajar. Karena kan M. Kodari kan istilahnya berhadap-hadapan dengan Anies dan Muhaimin gitu loh. Dan PKB memang tidak mendukung pasangan Prabowo Gibran memang menjadi lawannya gitu. Tetapi kalau kita mau bandingkan lagi ya misalnya kayak Partai Demokrat
gitu. Indobarometer masuk. Itu. Jadi ya buat saya sih sebetulnya balik lagi, Golkar itu kalau mau coret Indobarometer, Sirus Network nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada orang yang menyerang Pak Prabowo habis-habisan sampai hari ini, kemudian menyerang Pak Jokowi habis-habisan, orang yang mau memakzulkan Pak Jokowi, artinya pimpinan Partai Golkar ini tidak punya sensitivitas, tidak punya bela rasa, dan mohon maaf bisa jadi nggak punya loyalitas. Ya, itu kan kelihatan kepada dua orang ini gitu. Dan dalam konteks itulah kita mengatakan ini sebetulnya bahaya ini, Holy Trinity Partai Politik Indonesia ke depan ini. Kalau misalnya nanti Partai Golkarnya tidak solid, tidak kuat, wah semua agenda akan berantakan. Dan terutama pribadi Airlangga ya, kalau pengalaman saya mempelajari, mengetahui. Kalau seandainya waktu Munas Golkar kemarin, Pak Jokowi lepas tangan, itu yang menang Bambang Susatyo. Oh iya. Karena Pak Jokowi menyarankan, sudahlah biar nggak usah ribut, biar Airlangga yang maju. Iya. Dan Airlangga itu betul-betul atas dukungan Pak Jokowi dia jadi. Saya tahu betul tuh dia bulak-balik ngemis-ngemis sama Pak Jokowi untuk menjadi ketua Golkar, sampai kemudian di delivery juga ke Bang Surya Paloh. 3 kali itu dia datang ke DPP Nasdem, loh, ketemu Bang Surya itu. Dalam konteks itu, Bambang Susatyo juga datang, ya kan? Bahkan saya di satu lift pernah bicara sama Bambang Susatyo, Bang, udahlah, lu mundur aja. Ini kayaknya ya biasa kan Golkar ini kan apapun kan saham pemerintah besar, jangan sok jalan sendiri kan, nah, gitu loh. Kalau dalam bahasa saya begini, Bang, sebetulnya ya yang dikehendaki ya oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu tuh sebetulnya Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang mereka terima sebagai orang yang paling tepat untuk memimpin Partai Golkar. Gitu. Bahwasanya kemudian Pak Airlangga jadi ketua umum itu kan karena kerlingan matanya Pak Jokowi. Ya. Kalau pakai bahasa yang berbeda dari cerita Abang tadi ya, bahasa sederhananya ya, saya sederhanakan. Itu kan kerlingan matanya Pak Jokowi. Jadi ya dengan segala hormat, sebetulnya ketua umum de facto Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Gitu loh. Dan pada titik itu ya sebetulnya Pak Airlangga harus kembalikan dulu ini. Kursi ketua umum Partai Golkar itu kepada Pak Jokowi. Karena ketua umum yang dikehendaki oleh para pengurus Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Kan pengurus-pengurus Partai Golkar itu kan tanya sama Pak Jokowi, Pak, siapa Pak yang Bapak tunjuk jadi ketua umum? Kami menyerahkan kepada Bapak. Dan ya hemat saya juga sebetulnya kenaikan suara Partai Golkar ini ada aura Pak Jokowi yang sangat kuat di sana. Kan dikampanyekan Pak Jokowi, dikampanyekan namanya, bahkan mereka siap. Bagaimana mereka berupaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa Gibran itu melekat dengan Golkar kan? Betul. Jadi ya kalau kita runtut ke belakang nih, kebetulan lagi bicara mengenai dinamika pemilihan ketua umum Partai Golkar. Kalau kita kembali kepada Munas di Bali ya, kan keketuaan Pak Airlangga ini kan terjadi karena kekosongan kan, ada kekosongan karena ada masalah hukum pada Novanto gitu loh. Nah, Pak Novanto sendiri ketika maju sebagai calon ketua umum di Munas Bali itu, seingat saya pesaing terkuatnya adalah Ade Komarudin. Gitu, iya. Pak Airlangga tuh nomor berapa ya? Nomor 8. Nomor 8 ya. Dari 9 kandidat. Nomor 9-nya Syahrul Yassin Limpo, SCL, yang kemudian pindah ke partai. Oh ya, itu ada Nasdem. Ya, ada juga ini kan, Aziz Samsudin. Ada Aziz Samsudin, ya. Macam-macam lah nama. Beberapa nama lah pada waktu itu. Jadi ya kalau meruntut kepada itu, memang jelas bahwa sebetulnya ini adalah pulungnya Pak Jokowi, ini adalah powernya Pak Jokowi, ini adalah kekuatannya Pak Jokowi. Ini sebetulnya adalah figurnya Pak Jokowi yang mendudukkan Airlangga di situ gitu. Jadi kerlingan matanya Pak Jokowi aja itu. Kalau ditanya sama pengurus Partai Golkar, saya kira ya pada hari ini ya sebetulnya yang
yang punya punya marwah ya, atau punya kapasitas yang paling besar untuk memimpin partai sebesar Golkar itu ya Pak Jokowi gitu loh sebetulnya. Ya, itulah tadi obrolan podcast antara M. Kodari dan Bung Zulfan Lindan ya, di mana di sini jelas sekali mereka berbicara bahwa begitu besarnya power dari Presiden Jokowi di Partai Golkar sampai dengan untuk siapa yang menduduki ketua umum setelah Setia Novanto itu dipenjara, makanya Erlangga itulah yang maju karena memang salah satu pendukung terbesar Erlangga itu adalah Pak Jokowi. Nah, yang menariknya di sini di awal-awal pembicaraan itu adalah M. Kodari ini berbicara tentang survei, di mana pada saat itu Golkar yang dipimpin oleh Erlangga itu justru mengadakan survei, tapi yang diundang itu bukan mereka pendukung Prabowo Gibran, di mana pendukung Prabowo Gibran ini yang memiliki survei adalah M. Kodari dan Bung Hasan Asbi ya. Tapi yang diundang itu, yang melakukan survei itu justru orang-orang di luar seperti Pak Muzani, F. Saifullah dan juga Pak Yunarto. Di mana tentu saja di sana survei-surveinya tidak akan berpihak kepada mereka yang mendukung dari Prabowo Gibran. Nah, di sini bisa dilihat gimana M. Kodari ini agak kecewa ya dengan Ketua Umum Erlangga, di mana sepertinya dia itu seperti duri dalam daging lah istilahnya. Jadi dari pembicaraan itu bisa dibilang M. Kodari ini khawatir bila mana Erlangga ini masih menjadi ketua umum Partai Golkar sampai dengan berjalannya pemerintahan Prabowo, maka akan ada sesuatu yang justru akan menghalangi program kerja dari Prabowo Gibran gitu loh. Nah, dari sini bisa kita lihat bagaimana memang sudah direncanakannya pergantian ketua umum. Yang menariknya lagi, ketua umumnya siapa? Nah, menurut dari M. Kodari sendiri bilang kalau dari mereka dari daerah-daerah mengharapkan justru Pak Jokowi lah yang menjadi ketua umum gitu loh. Nah, yang menarik juga dari pembicaraan belakangan ini ya, Pak Jokowi ini tidak memenuhi syarat dari ADART dari Golkar yang memang harus beberapa tahun dulu mereka memimpin dari beberapa cabang dan atau ranting ya. Nah, tapi itulah dinamika politik saat ini. Dan dari obrolan tadi kita bisa melihat bahwa memang Partai Golkar, Erlangga itu tidak turun mendadak seperti itu gitu loh. Tapi memang sudah ada beberapa rencana dalam rangka untuk mengganti ketua umum agar pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa berjalan seperti yang diharapkan gitu. Nah, bagaimana dengan pendapat rekan-rekan semua di sini mengenai obrolan tadi? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, bila memang Eden Project ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.